wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priskarina Putri Utami, NIM 2020-10130. Kali ini saya akan menjelaskan kembali teori-teori tersebut dengan lebih mendetail, termasuk ciri-ciri, tujuan, rumus, dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Yang pertama, teori efisiensi pasar. Teori efisiensi pasar adalah teori yang menjelaskan bagaimana pasar merespon informasi yang mempengaruhi pergerakan harga sekuritas menuju ke harga keseimbangan yang baru. Berikut adalah ciri-ciri, tujuan, dan rumus hal-hal yang dianggap perlu dalam teori efisien pasar. Adapun ciri-cirinya yaitu harga semua sekuritas yang diperdagangkan mencerminkan sebuah informasi yang tersedia. Yang kedua, tidak ada sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga dari sekuritas. Ketiga, harga dari informasi adalah murah dan terdapat akses yang seragam antara pelaku pasar yang satu dengan yang lainnya terhadap suatu informasi. Yang keempat, semua pelaku pasar modal bertindak secara rasional. Dan terakhir, tidak ada biaya transaksi, pajak, dan hambatan transaksi lainnya. Selanjutnya ada tujuan pasar yang efisiensi. Yang pertama, menjaga likuiditas pasar modal, meningkatkan partisipasi pelaku pasar modal, dan mencerminkan semua informasi yang tersedia. Adapun rumus pasar yang efisien, yaitu harga semua sekuritas yang diperdagangkan mencerminkan semua informasi yang tersedia. Hal yang dianggap perlu dalam teori efisiensi pasar, yang pertama, kondisi pasar yang ideal harus terpenuhi. Investor harus bereaksi dengan cepat dan sepenuhnya terhadap informasi baru yang masuk di pasar. Ketiga, informasi harus diperoleh dalam bentuk acak. Yang keempat, tidak ada biaya transaksi, pajak, dan hambatan transaksi lainnya. Dan terakhir, semua pelaku pasar modal bertindak secara nasional. Kedua, ada teori portofolio Markowitz. Teori portofolio Markowitz adalah teori yang diperkenalkan oleh Harry M. Markowitz pada tahun 1950-an. Teori ini berfokus pada upaya meraih portofolio optimal dengan meninjau return yang diharapkan pada level risiko tertentu. Berikut adalah ciri-ciri, tujuan, rumus, dan hal-hal yang dianggap perlu dalam teori portofolio Markowitz. Adapun ciri-ciri portofolio yang optimal yaitu memiliki return yang diharapkan yang maksimal pada level risiko tertentu, memiliki risiko yang minimal pada level return tertentu, terdiri dari beberapa jenis investasi yang berbeda, dan dapat dilakukan diversifikasi investasi. Adapun tujuan portofolio yang optimal yaitu memaksimalkan return yang diharapkan pada level risiko tertentu, meminimalkan risiko pada level tertentu, dan dapat dilakukan diversifikasi investasi. Pun rumus portofolio yang optimal yaitu pertama, portofolio optimal dapat dicapai dengan memiliki sekuritas yang memiliki korelasi yang rendah atau negatif. Yang kedua, rumus portofolio optimal dapat dihitung dengan menggunakan persamaan. Adapun hal-hal yang dianggap perlu yaitu pemilihan banyak sekuritas atau pemodal yang melakukan diversifikasi atau dimaksudkan untuk mengurangi risiko yang ditanggung. Kedua, pemilihan sekuritas ini dapat dipengaruhi antara lain oleh preferensi risiko pada kebutuhan kas, status pajak, dan sebagainya. Portofolio optimal dapat dicapai dengan memiliki sekuritas yang memiliki korelasi yang rendah atau negatif. Dan terakhir, ada investor perlu menentukan tujuan investasinya dan berapa banyak dana yang akan ditanamkan pada masing-masing sekuritas. Ketiga, ada teori modern portfolio atau capital asset pricing model atau CAPM. Adalah teori yang digunakan untuk menentukan harga aset keuangan berdasarkan risiko sistematis dan tidak sistematis. Adapun ciri-ciri portofolio yang optimal menurut CAPM adalah memiliki risiko sistematis yang dapat diukur dengan beta. Kedua, memiliki return yang diharapkan sebanding dengan risiko sistematis dan tidak memperhitungkan risiko tidak sistematis. Adapun tujuan portofolio yang optimal
yaitu memaksimalkan retur yang diharapkan pada level risiko sistematis tertentu dan meminimalkan risiko sistematis pada level tertentu. Berikut rumus portofolio yang optimal menurut CAPM. Hal-hal yang dianggap perlu dalam teori modern portofolio atau CAPM, yaitu pemilihan portofolio optimal dilakukan dengan mempertimbangkan risiko sistematis dan tidak sistematis. Kedua, risiko sistematis dapat diukur dengan beta. Ketiga, CAPM hanya mempertimbangkan risiko sistematis dan tidak menghitung risiko tidak sistematis. Dan tujuan dari CAPM adalah untuk memaksimalkan retur yang diharapkan pada level risiko sistematis tertentu, dan investor perlu menentukan retur bebas risiko dan beta dari aset keuangannya yang akan diinvestasikan. Yang keempat, ada teori arbitrage pricing atau APT. Adalah teori yang digunakan untuk menentukan harga aset keuangan berdasarkan risiko sistematis dan tidak sistematis. Adapun ciri-cirinya yaitu memiliki retur yang diharapkan yang sebanding dengan risiko sistematis, memperhitungkan risiko sistematis dan tidak sistematis, dan menggunakan beberapa faktor makroekonomi untuk memprediksi retur aset. Tujuan portofolio yang optimal menurut APT adalah memaksimalkan retur yang diharapkan pada level risiko sistematis tertentu, meminimalkan risiko sistematis dan tidak sistematis pada level retur tertentu. Berikut adalah rumus APT. 1, 2, 3. Adapun hal-hal yang perlu dalam teori APT adalah APT memperhitungkan risiko sistematis dan tidak sistematis, dan APT menggunakan beberapa faktor makroekonomi untuk memprediksi retur aset. Dan tujuan dari APT adalah untuk memaksimalkan retur yang diharapkan pada level risiko sistematis tertentu, dan investor perlu menentukan retur bebas risiko dan sertifikasi aset keuangan terhadap faktor makroekonomi. Kelima, ada teori behavioral finance, yaitu di mana teori yang menggabungkan antara ekonomi klasik dengan keuangan, psikologi, dan ilmu pengambilan keputusan. Teori ini menjelaskan mengapa individu mengambil keputusan keuangan tertentu. Berikut ada ciri-cirinya, yaitu memperhitungkan faktor perilaku individu dalam pengambilan keputusan keuangan. Kedua, mengidentifikasi bias dan kesalahan dalam pengambilan keputusan keuangan. Dan ketiga, menggunakan pendekatan psikologi dan ilmu perilaku dalam menjelaskan perilaku keuangan. Tujuan behavioral finance meningkatkan pemahaman tentang perilaku keuangan individu, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan keuangan, dan mengidentifikasi bias dan kesalahan dalam pengambilan keputusan keuangan. Rumus behavioral finance yaitu tidak ada rumus khusus dalam behavioral finance, namun teori ini menggunakan pendekatan psikologi dan ilmu perilaku dalam menjalankan perilaku keuangan. Hal-hal yang dianggap perlu dalam teori behavioral finance yaitu faktor perilaku individu mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan. Bias dan kesalahan dalam pengambilan keputusan keuangan perlu diidentifikasi. Pendekatan psikologi dan ilmu perilaku digunakan dalam menjelaskan perilaku keuangan. Dan tujuan dari behavioral finance itu untuk meningkatkan pemahaman tentang perilaku keuangan individu dan meningkatkan efektivitas pengambilan keuangan. Keenam, ada teori nilai investasi. Teori nilai investasi adalah strategi investasi saham yang dikenalkan oleh Benjamin Graham. Strategi ini mengajarkan memilih saham-saham yang diperdagangkan di bawah nilai instruksinya. Ciri-ciri investasinya yaitu memiliki saham-saham yang diperdagangkan di bawah nilai instruksinya, memperhitungkan nilai instruksi perusahaan, dan memperhitungkan faktor fundamental perusahaan.
Tujuan nilai investasi mencari saham-saham yang diperdagangkan di bawah nilai instruksinya, memperoleh keuntungan jangka panjang, dan memperhitungkan nilai intrinsik perusahaan. Rumus nilai investasi, dia itu tidak memiliki rumus khusus dalam nilai investasi, namun strategi ini mengajarkan memilih saham-saham yang diperdagangkan di bawah nilai terinstruksinya. Hal-hal yang dianggap perlu dalam teori nilai investasi: memilih saham-saham yang diperdagangkan di bawah nilai instruksinya, memperhitungkan nilai instruksi perusahaan, memperhitungkan faktor fundamental perusahaan, dan tujuan dari nilai investasi adalah untuk mencari saham-saham yang diperdagangkan di bawah nilai instruksinya dan memperoleh keuntungan jangka panjang. Teori dividen dan teori keagenan, dua teori yang berkaitan dengan kebijakan dividen perusahaan. Ciri-ciri teori dividen yaitu menjelaskan kebijakan dividen perusahaan, memperhitungkan laba perusahaan, dan memperhitungkan kepentingan pemegang saham. Tujuan teori dividen yaitu menentukan kebijakan dividen perusahaan, meningkatkan keuntungan pemegang saham, dan meningkatkan nilai perusahaan. Rumus teori dividen ini tidak ada rumus khusus dalam teori dividen, namun teori ini menjelaskan kebijakan dividen perusahaan. Ciri teori keagenan yaitu menjelaskan hubungan antara pemegang saham dan manajer perusahaan, memperhitungkan biaya keagenan, memperhitungkan kepentingan manajemen perusahaan, dan tujuan teori keagenan yaitu meningkatkan pengawasan terhadap manajer perusahaan, mengurangi biaya keagenan, dan meningkatkan keuntungan pemegang saham. Rumus teori keagenan yaitu tidak memiliki rumus khusus dalam teori keagenan, namun teori ini menjelaskan hubungan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan. Hal-hal yang dianggap perlu dalam kedua teori ini: kebijakan dividen perusahaan perlu memperhitungkan kepentingan pemegang saham. Biaya keagenan perlu diperhitungkan dalam kebijakan dividen perusahaan. Tujuan dari kebijakan dividen adalah untuk meningkatkan keuntungan pemegang saham dan nilai perusahaan. Dan tujuan dari teori keagenan adalah untuk meningkatkan pengawasan terhadap manajer perusahaan dan mengurangi biaya keagenan. Terakhir ada teori reksadana. Teori reksadana adalah teori yang menjelaskan tentang investasi dalam reksadana. Reksadana adalah wadah investasi yang menghimpun dana dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi, pasar uang, dan efek lainnya. Ciri reksadana yaitu merupakan wadah investasi yang menghimpun dana dari masyarakat. Kedua, dana yang terkumpul diinvestasikan dalam berbagai instrumen investasi. Ketiga, dikelola oleh manajer investasi. Dan tujuan reksadana yaitu memberikan keuntungan bagi investor, memperoleh pengambilan investasi yang optimal, dan dikelola oleh manajer untuk memaksimalkan keuntungan investor. Rumus reksadana tidak memiliki rumus khusus dalam teori reksadana, namun reksadana merupakan wadah yang investasi menghimpun dana dan masyarakat untuk investasi dalam berbagai instrumen investasi. Hal-hal yang dianggap perlu dalam teori reksadana yaitu reksadana merupakan wadah investasi yang menghimpun dana dari masyarakat. Kedua, dana yang terkumpul diinvestasi dalam berbagai instrumen investasi. Ketiga, dikelola oleh manajer investasi untuk memaksimalkan keuntungan investor. Dan terakhir, tujuan dari reksadana adalah untuk memberikan keuntungan bagi investor dan memperoleh pengambilan investasi yang optimal. Itulah penjelasan saya mengenai teori-teori tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.